Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kita bahas kali ini tentang usul waras khusus bab Zawatul Ya ya. Karena memang Imam Warsh itu memiliki riwayat yang unik, yaitu ada bab Zawatul Ya, lalu yang nanti juga ada pertemuan antar mat. Ini yang harus kita kuasai ya di dalam qiraat Imam Warsh. Nah, pada kali ini kita akan membahas khusus tentang Zawatul Ya. Bagaimana cara meringkas kaidah-kaidah yang sangat banyak di dalam Imam Warsh ya. Karena Imam Warsh memang termasuk perawi yang mempunyai kaidah sangat banyak, seperti juga Imam Hamzah ya. Jadi nanti ada sampai 11 wajah dalam satu bab. Nah, itu bisa kita ringkas, bisa kita pilih dan bisa kita selamat di dalam membacanya, yaitu dengan cara kita teliti per babnya ya, lalu wajah-wajahnya. Nah, kita lihat di sini. Langsung ya saya coret-coret di sini biar paham. Bab Imam Waras ya, usul Imam Waras pada bab Zawatul Ya dan kaidah-kaidah ijtima dengan mat-mat. Maksudnya adalah kaidah pertemuan antar mat-mat gitu. Seperti di Hafiz juga ada ya kaidah pertemuan antar mat, dan di Imam Waras pun seperti itu gitu. Nah, di sini Zatul Ya bukan di akhir ayat, bisa dibaca dengan dua wajah. Ya, jadi kalau Zatul Ya bukan di akhir ayat, bisa dibaca dengan dua wajah, yaitu wajah fathah dan taklil. Misalnya Musa dengan Muse atau Muse gitu. Karena taklil ada dua cara baca ya, bisa bisa gitu. Jadi jangan sampai ribut ya tentang cara baca taklilnya di dalam ilmu qiraat. Jadi taklil itu bisa dua cara baca gitu, dua model. Dan di dalam Zawatul Ya di sini untuk di akhir ayat bisa dua wajah fathah dan taklil. Tapi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah nanti kita pilih yang taklil saja agar lebih selamat saat membaca, yaitu pertemuan antar mat. Ya, misalnya Zawatul Ya bertemu dengan mat arid, mat lin mahmus, mat badal gitu. Jadi lebih selamat dibaca dengan taklil, jangan fathah. Kenapa? Kita lihat ya dari A sampai G nanti. Ini poin A dulu kita bahas, yaitu bertemunya mat badal dengan Zatul Ya. Nah, di sini ada dua bab lagi, yaitu jika badalnya di depan, jika badalnya di akhir. Contoh lafaznya di sini adalah ketika badal di depan itu adama, itu kan badal. Ini saya tulis pakai bahasa Indonesia, bahasa Latin ya, karena biar memudahkan untuk penerjemahan dan juga memudahkan untuk menyimak dan meringkas isi dari kaidah Warsh pada Zawatul Ya. Karena kita orang Indonesia ya, jadi lebih mudah berbahasa Latin. Adama badalnya aba adalah Zatul Ya gitu kan. Nah, maka di situ ada tiga wajah baca. Yang pertama, apabila badal dua, bacanya gitu ya. Apabila badal dua harokat, Zatul Ya fathah. Ya, berarti adamanya dua harokat, abanya pakai fathah, aba gitu. Cara kedua yaitu badal dibaca 4, berarti adama. Lalu abanya kita baca taklil. Ya, berarti abe atau abe gitu ya, itu taklil.
Nah, cara ketiga yaitu atau wajah ketiga yaitu badalnya 6 lalu abaknya bisa dibaca fathah atau taklil gitu. Ya, jadi ini ada 3 wajah. Maka ya agar lebih selamat dari kaedah-kaedah pertemuan antar mat, maka kita pilih yang nomor 3 yang ada tulisan 6 harokatnya. Karena agar lebih selamat di dalam bab pertemuan antar mat di qiraat Warsh. Jadi kita ambil yang harokatnya paling tinggi yaitu 6 harokat. Nah, dan di situ bisa dibaca dengan taklil. Kita pilih yang taklil, jangan fathah ya. Karena nanti di bab-bab selanjutnya ya sampai bawah nanti itu ada pilihan taklil gitu. Jadi kita pilih yang wajah ketiga. Begitupun nomor 2 ya. Apabila badalnya di akhir sama, maka kita pilih yang taklil, yang wajah kedua. Gitu. Jadi nggak usah pusing, pokoknya mau badal di depan, mau badal di akhir, ya kita baca pokoknya badalnya kita baca 6, ya lalu zatul ya-nya kita baca taklil seperti itu. Bisa dipahami ya. Kita lanjutkan kaidah yang B. Bertemunya zatul ya dengan lin mahmus. Nah, di sini juga ada kalau zatul ya-nya di awal, yang B kalau zatul ya-nya di akhir. Contoh lafaznya di sini adalah fasawahunna. Wa di sini adalah menunjukkan ada zatul ya di situ. Gitu. Lalu lin mahmus ya, bab lin mahmus berarti contohnya syai'in di situ. Maka kita pilih yang nomor 2 lagi karena ada taklil, ada 6 harokatnya. Biar sama gitu ya, sama kaidah yang A tadi. Jadi lin mahmus juga kita baca 6. Ya, jangan 4 ya. 6. Gitu. Tadi badalnya kita baca 6. Zatul ya-nya baca apa? Taklil sama di sini. Gitu. Sekarang halaman 143 ini adalah terjemahan usul Nayyirot ya. Usul qiraat yang paling lengkap gitu. Lalu sekarang kaidah yang C ya. Kaidah C, bertemunya zatul ya dengan lin mahmus dan badal dalam satu kata. Nah, ini adalah kaidah C ini dia agak nyeleneh dari yang kaidah-kaidah lainnya. Maka kita masukkan di sini sebagai kaidah goribah, kaidah asing gitu ya. Seperti di hafaz kan ada namanya ayat goribah. Tapi kalau di sini kaidah goribah yang harus kita hafal. Ya kalau di hafaz misalnya majreha, itu kan ayat goribah. Ayat yang nyeleneh yang harus kita hafal karena pengecualian gitu ya. Di sini juga sama. Jadi contohnya di sini sau'atihima. Karena di situ adalah sau'a, a-nya adalah badal, ya, sau-nya adalah lin mahmus dalam satu kata, ya. Nah, kalau seperti ini gimana? Ya, saya berubah dulu PDF-nya ke halaman berikutnya. Biar bisa dicoret-coret ya. Nah, kita lihat ya. Tadi sau'atihima ada 2 bab di sini yaitu apabila zatul ya-nya di akhir dan B apabila zatul ya-nya di awal. Kita pilih di sini ada berapa wajah untuk yang A? Untuk yang A ada 4 wajah. 1, 2, 3, 4. Maka kita pilih yang ada taklilnya tentunya ya. Taklil
lalu badalnya 6 kan ya. Nah ini yang B ya. Yang wajah ketiga ini yang kita pilih. Kenapa? Karena di situ badal sudah kita tetapkan 6 ya dari atas tadi gitu kan. Maka kita pilih yang badalnya 6, lalu saunya atau dhatul ya-nya taklil. Di sini ada taklil ya, bisa fathah bisa taklil, berarti kita pilih taklil. Lalu di sini ini yang nyelenehnya di sini tidak ada lin, ada mulin di bahasa Arabnya. Maka kita pilih yang nomor 3. Makanya di sini sebagai ayat goribah, ayat atau kaidah goribah, kaidah yang asing. Jadi nanti lafaznya bukan sawatihima saja, mungkin ada di surat lain. Pokoknya yang bab apabila bertemu dalam satu kata itu ada lin mahmus dengan badalnya. Ya, maka kaidahnya zawatul ya-nya dibaca taklil, lalu badalnya dibaca 6, dan saunya kita baca biasa, sau gitu. Sau 6 ya. Sau atihima gitu. Naka di sini ya, nakanya adalah taklilnya di sini. Nakehuma gitu. Atau nake, tapi bukan nake ya. Kalau nake mah imalah itu. Nake gitu bacanya, agak gitu. Ya, nakehuma itu lebih enak dibaca karena biar lebih membedakan dengan imalahnya. Bisa dipahami ya. Jadi kita pilih yang wajah ketiga. Tapi tetap disebut goribah karena di sini linnya nggak dibaca 4 atau 6 harokat gitu. Karena di dalam Imam Warsh itu lin mahmus atau lin yang berhamzah itu dibaca 4 atau 6 harokat. Tapi di sini disuruh dibaca sau biasa. Sau a gitu. Bukan sau itu kan 4 atau sau 6, enggak ya. Di sini disuruh dibaca biasa. Nah, berikutnya adalah apabila zatul ya-nya di awal. Ya, di sini sebentar saya hapus dulu biar nggak pusing lihatnya. Apabila zatul ya-nya ini kan yang B ya. Apabila zatul ya-nya di awal ya. Zatul ya-nya di sini adalah fadal la di sini. Ya, ada ya di situ. Ya, zawatul ya. Lalu sawatihima atau sawatuhuma itu di akhir. Ya, maka kita baca yang mana? Ya tadi ada taklilnya, lalu ada 6 harokatnya. Ya. Berarti wajah keempat. Taklil tidak ada, lalu 6. Tidak ada di sini maksudnya adalah saunya dibaca sau aja, bukan panjang 4 harokat ya. Maka dibacanya pada lehuma ya. Lalu sau a-nya 6, sau atuhuma, seperti itu. Ya, jadi lebih selamat untuk sama dengan kaidah-kaidah yang lain ya. Pokoknya badal 6, lin mahmus 6 ya, kecuali pada poin C ini ya. Lin mahmus dibaca sau biasa. Lalu berikutnya yaitu pada poin D. Bertemunya badal tahqiq dengan zawatul ya. Contohnya di Al-Baqarah di sini bisa dicek ya di Al-Qur'an. Yaitu contohnya amanu. A-nya adalah badal. Badal apa di sini? Badal tahqiq. Ini badal tahqiq. Kenapa? Karena amanu tidak bisa dinakal. Ya. Amanu tetap amanu ya. Kalau misalnya wal ardu itu bisa dinakal itu.
misalnya al-ayah itu bisa dinakal badalnya. Tapi di sini badalnya tidak bisa dinakal. Maka disebut badal tahqiq. Lalu wal adza di sini adalah badal mugoyarnya. Ya, badal mugoyar. Karena wal adza nanti bisa di riwayat lain bisa dibaca dengan nakal, yaitu walada, bukan wal adza tapi walada gitu. Pokoknya kalau bisa dinakal maka disebut mugoyar. Mugoyar artinya berubah. Bisa berubah menjadi bacaan lain, yaitu nakal matnya. Lalu bertemu dengan lin mahmus dan mat arid. Jadi di sini ada berapa? Ada 4 ya. Amanu wal adza, al akhir adalah tadi badal mughayyar ya. Oh, wal adza di sini zawatul ya di sini, maaf. Wal adza adalah zatul ya-nya. Ya, saya hapus lagi. Wal adza adalah zatul ya, amanu adalah badal tahqiq, al akhir adalah badal mughayyar karena bisa berubah menjadi al-akhir bacanya. Ya, bukan al-akhir badal, tapi dia dibacanya menjadi nakal, al-akhir gitu. Lalu syai'in adalah mat lin mahmusnya, lalu kafirin adalah mat aridnya. Maka kita pilih yang mana? Iya, yang ada 6666 gitu ya. Lebih selamat yang ada 66. Nah, berarti kaidah 4 karena di sini taklil. Karena dari tadi kita sudah menetapkan zatul ya-nya kita baca taklil saja, jangan fathah. Kalau fathah itu jadinya akan rancu, nggak bisa sama dari A sampai bab G ya, dari bab A sampai bab G biar sama, maka dibaca taklil saja untuk zatul ya-nya. Ya, kaidah antara badal dengan zatul ya, tidak ada qasr bersama taklil. Ya, tidak ada 2 harokat bersama dengan bacaan taklil. Ya gitu. Dan tidak ada 4 atau tawasud bersama fathah. Gitu. Ya, adapun ketika zatul ya di akhir ayat maka ada 3 badal, 2, 4 atau 6 harokat dengan taklil saja. Nah, makanya kita pilih taklil saja. Terus kita pilih 6 harokat. Ya. Ya, ingat-ingat ya. Lin mahmus kita baca 6. Ya. Badal kita baca 6, aridnya kita baca 6. Kecuali tadi poin C yang harus kita hafal. Ya, saya hapus dulu. Sekarang bertemunya zatul ya dengan badal arid. Contoh di surat Imran ayat 14. Ad-dunya adalah zawatul ya-nya. Lalu aridnya adalah ma'ab, gitu kan? Nah, di sini ada 4 wajah. Saya hapus dulu PDF-nya. Ya, ada 4 wajah ya. Nah, kita lihat di sini ada 4 wajah. Maka kita lebih selamat membaca yang wajah mana? Ya pokoknya yang ada 6-nya. Lalu di akhir dibaca dengan sukun saja. Ya, jangan dengan raum. Ini kan raum, ribet. Maka kita baca yang biasa aja bacanya, yaitu dengan sukun. Nah, lalu taklil. Berarti kaidah nomor 3. Zawatul ya-nya dibaca taklil. Lalu tadi contohnya apa? Mat arid ya. Mat aridnya kita baca 6 harokat dengan sukun, jangan dengan raum ya. Ribet nanti. Pusing kita. Pokoknya yang ada taklilnya, lalu ada yang 6 harokatnya. Ini kan bisa dibaca 6 atau 4 atau 2 harokat kan? Maka kita pilih yang 6 harokat. Gitu. Nah, seperti itu ya. Lalu kita ke halaman 145. Sekarang poin F. Masya Allah udah poin F ya. Yaitu zatul ya di akhir ayat. Ya.
hanya ada satu bacaan yaitu dengan taklil. Nah, inilah alasan kenapa kita lebih selamat membaca Dzatul Ya dengan taklil. Karena pada saat di akhir ayat ya, saat waqaf tentunya, maka hanya di waris ini untuk Dzatul Ya-nya hanya boleh dibaca taklil. Maka kita lebih selamat tadi daripada dibaca fathah. Berarti kalau kita baca fathah di akhir ayat atau waqaf, nanti kita salah karena di sini di akhir ayat hanya boleh taklil. Ingat ya, hanya boleh taklil. Makanya dari tadi kita lebih selamat pilih yang taklil bacanya, jangan fathah untuk Dzatul Ya-nya. Pertama, bertemunya badal lalu Dzatul Ya bukan di akhir ayat, lalu Dzatul Ya di akhir ayat. Contohnya di surat Toha ayat 15 ada 4 wajah. Lafaznya adalah contohnya di situ atiyatun adalah badal, ya karena badal kan tadi. Lalu litu jeza adalah sebagai Dzatul Ya, ya. Lalu Dzatul Ya satu lagi yaitu tas'a. Jadi ada 2 Dzatul Ya di sini. Maka kita pilih yang mana yang selamat ya, pokoknya yang ada 6 harokatnya, lalu taklil. Berarti nomor 4. Ya, kita baca nomor 4. 6 taklil lebih selamat. Jadi badal kita baca 6. Nah, lanjut. Poin G. Penghususan berkumpulnya lin mahmus, Dzatul Ya dan lafaz al-jar. An-Nisa ayat 36. Nah, di sini sebenarnya enggak ngaruh ya. Walaupun di sini spesial banget hanya di lafaz jar, tetapi pas kita lihat wajah-wajahnya ternyata sama aja seperti poin A sampai F tadi ya, kecuali poin C tadi ya. Jadi sama. Ya udah, kita pilih. Ini di sini ada 3 madhab ya. Madhab ke-1, madhab kedua, madhab ketiga. Namanya madhab itu ikhtilaf ulama ya. Ada ulama yang baca seperti ini wajahnya, ada ulama yang kedua baca seperti ini wajahnya, ulama ketiga baca seperti ini wajahnya. Namanya ikhtilaf, ya udah kita pilih yang kaidah selamat digabungkan dengan kaidah A sampai F tadi. Ini kan G. Gitu ya. Seperti itu. Nah, maka contohnya di sini adalah syai'an lin mahmus ya. Lalu al-qurba wal yatama adalah Dzatul Ya, lalu wal jar adalah lafaz jarnya. Ada 3 pendapat di sini ya di kitab At-Tuhfah Mardiyah di situ. Maka kita pilih yang mana? Ya kita pilih tadi yang ada taklil, lalu yang lain dibaca 666 gitu, 6 harokat. Maka ini ya, kita pilih yang 4 ini. Sebentar saya hapus biar kelihatan. Nah, kita pilih yang kaidah atau wajah keempat di mazhab ke-1. Karena di mazhab kedua itu enggak ada tuh. Dia bisa fathah, bisa taklil gitu. 6-nya di sini juga bisa fathah, ada taklil, terus yang ini harus fathah, berarti enggak selamat ya. Maka kita baca yang taklil lalu 6 harokat. Itulah ya kenapa dari tadi saya pilih taklil aja, karena di semua wajah dari A sampai G ini ada yang dibaca taklil. Apalagi di akhir ayat harus taklil gitu. Ya, saat waqaf harus taklil. Jadi jar ini bukan kaidah goribah ya di dalam materi Dzatul Ya. Jadi nggak usah dihafal ya. Maksudnya kita samakan saja, pokoknya badal 6 ya tadi. Badal 6, lin mahmus 6, kecuali poin C tadi ya. Poin C, ingat-ingat poin C itu ayat kaidah goribah, kaidah yang asing yang harus kita hafal. Lalu mat arid li sukun 6 ya. Lalu Dzatul Ya-nya kita baca taklil ya,
Nih, gedein biar paham. Jangan fathah bacanya ya, tapi taklil. Nah, kita lihat kesimpulannya. Nah, kesimpulannya kita lihat di sini. Ya, kesimpulannya nggak bisa saya coret-coret ya, saya baca aja. Karena udah di akhir ini ya, PDF. Kesimpulan. Pada riwayat Imam Warash, kan nggak bisa. Pada riwayat Imam Warash tentang bab zawatul ya dan pertemuannya dengan antar mat, maka ya, setelah diteliti dari kaidah A sampai G, kaidah pertemuan matnya dengan zatul ya ini ya, lebih mudah dan selamat dibaca taklil saja, jangan zawatul ya-nya jangan dibaca fathah. Alasannya apa tadi? Karena saat waqaf atau di akhir ayat, zatul ya di dalam waras hanya boleh dibaca taklil gitu. Makanya kita pilih yang taklil saja, jangan fathah bacanya. Dan matnya 6 harokat semua. Apa aja matnya? Mat lin mahmus ya, karena Imam Waras itu punya bab tersendiri di mat lin mahmus ya. Lalu mat badal 6 harokat juga. Lalu mat arid juga 6 harokat. Kecuali poin C ya tadi. Dia mat lin mahmusnya dibaca lin biasa. Poin C tadi contohnya adalah sawatihima ya. Di situ adalah pertemuan lin mahmus dengan badal dalam satu kata. Ya, jadi kalau ada lin mahmus bertemu badal dalam satu kata, ini adalah kaidah goribah atau kaidah asing, kaidah pengecualian yang harus kita hafal ya. Seperti itu. Jadi ada kaidah goribah, bukan ayat goribah ya. Karena bisa jadi di ayat lain ada pertemuan mat dengan mat lin mahmus dalam satu kata, tapi di lafaz yang lain, bukan sawatihima aja gitu. Jadi disebut kaidah goribah, bukan ayat goribah. Jadi harus kita hafal ya poin C itu. Maka poin C kita golongkan sebagai kaidah goribah yang harus dihafal. Lalu, cara mudah saat baca mushaf Nurul Islam ya, karena kita panduannya adalah mushaf termudah ya, dan sudah saya terjemahkan mushaf qiraatnya ya. Mushaf Nurul Islam ini berisi 4 jilid 3.200-an halaman lebih ya. Karena satu jilidnya 820-an halaman. Ya, di sini saat baca mushaf qiraat asyroh, yaitu mushaf Nurul Islam, maka di situ dilihat saat bab zawatul ya. Kalau ada ayat atau lafaz di situ zawatul ya-nya, ada zawatul ya-nya ya, jika ada bintang dalam satu nomor tersebut ya, karena kalau bintang di mushaf Nurul Islam itu artinya boleh dibaca beberapa wajah yang ada pilihan bintangnya di situ dalam satu nomor ya. Artinya kita baca taklil saja zawatul ya-nya ya. Kan ada yang dibaca taklil, ada dibaca fathah pilihannya ya. Maka kita pilih yang taklil saja wajahnya. Lalu mat-matnya semua kita baca 6 harokat saja biar lebih selamat dari kaidah berapa? Dari kaidah A sampai G tadi ya. Dengan berbagai wajahnya gitu, maka kita pilih wajah yang 6 harokat, 6 harokat, 6 harokat pada apa? Pada lin mahmus, pada badal dan pada aridnya. Nah, zawatul ya-nya kita pilih yang taklil. Seperti itu. Lalu saat zawatul ya ada di poin C ya. Lalu saat zawatul ya ada di poin C yang bertemu mat lin mahmus dan badal dalam satu kata, contohnya sawatihima tadi, maka lin mahmusnya ini spesial dibacanya lin biasa, ya sawa gitu ya, sau, bukan sau
bukan gitu, bukan 4 harokat, bukan 6 harokat, tapi dibaca biasa sau gitu, sau a gitu ya, sifat lin, dibaca sifat lin biasa. Seperti itu ya. Ini adalah ringkasan tentang bab spesial pada Imam Warsh, yaitu bab Zawatul Ya dan pertemuan antar matnya, bertemu dengan mat arid, mat badal dengan mat lin mahmus. Ya, ini harus benar-benar paham ya, agar kita bisa meringkas satu wajah aja yang kita baca dari berbagai wajah, karena ada juga waras itu sampai 11 wajah lebih gitu. Jadi kita pilih yang satu wajah yang 6 harokat, 6 harokat, 6 harokat, dan taklil untuk zawatul ya-nya. Seperti itu ya, bisa dipahami. Semoga berkah. Allahumma amin. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.